Halo anak-anak Bunda, selamat bertemu di pembelajaran kita yaitu tematik kelas 3. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan selalu bahagia. Kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 3 yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Yang pertama, menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Adapun di antaranya, yang pertama, kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Yang kedua, teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Yang ketiga, topik adalah pokok pembahasan. Misalnya, pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Misalnya, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan. Kita juga dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks. Misalnya, kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian ditulis dengan menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Selanjutnya, kita akan menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Di antaranya adalah kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat-kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata yang baku dan kalimat sesuai dengan ejaan yang benar. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai dengan ejaan yang benar. Cara memilih makanan yang bersih dan sehat. Nah, seperti diantaranya tempat yang jajanan yang sehat adalah di kantin. Yang pertama, hindari makanan yang dijual di tempat terbuka serta tanpa penutup atau tidak dilindungi kemasan makanannya. Nah, biasanya kalau yang tidak ditutupi biasanya dihinggapi oleh lalat. Kemudian, pilihlah makanan yang dijual di tempat yang bersih. Jangan di dekat tempat yang kotor seperti tempat sampah yang banyak dihinggapi lalat. Yang selanjutnya, hindari makanan yang dibungkus dengan kertas bekas atau koran karena berbahaya untuk kesehatan. Kemudian, hindari makanan yang cerah dan mencolok, yaitu biasanya pewarna yang digunakan adalah pewarna kain. Nah, padahal yang bagus adalah pewarna makanan yang diperbolehkan. Kemudian, pilihlah makanan yang mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh, seperti makanan yang mengandung protein,
karbohidrat, vitamin, lemak, dan air. Bentuk-bentuk gambar dekoratif pasti kalian sudah tahu. Nah, ini ada gambar dekoratif bermotif hewan, yaitu kupu-kupu. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan, misalnya guci, lemari, atau kain batik. Tujuan membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Bentuk gambar dekoratif juga beragam, misalnya bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Gambar dekoratif bermotif hewan. Nah, masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur seni rupa dalam gambar dekoratif? Yaitu ada 3, yaitu ada garis, bidang atau bentuk, dan warna. Gambar di samping merupakan gambar dekoratif yang berbentuk burung merak. Indah sekali ya warnanya dan gambarnya ya. Gambar dekoratif tersebut menggunakan unsur garis lengkung, bidang lingkaran, dan segitiga. Agar lebih menarik dan indah, gambar dekoratif ditambah dengan warna sehingga kelihatan lebih bagus dan menarik. Contoh gambar dekoratif hewan, yaitu ada bunga dan kupu-kupu. Kemudian ada gajah, bunga dan daun. Kemudian ada serigala dan tumbuhan. Serigala terbang ya. Kemudian kewajiban dan hak kita ketika bekerja sama dengan tetangga. Yang pertama adalah kita sudah mempelajari bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memerlukan bantuan orang lain di sekitar kita, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Dan setiap warga harus membantu orang lain yang sedang kesulitan. Nah, di antara contohnya adalah kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Hak yang kita peroleh adalah hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat dibutuhkan untuk dapat terpenuhinya hak warga untuk hidup rukun, tenang, dan nyaman. Kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Pasti kalian di rumah juga memiliki hewan peliharaan. Nah, kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan yaitu menjaga agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Jika kamu memiliki hewan peliharaan, kamu wajib memeliharanya dengan baik, memberinya makan setiap hari, memandikannya, memberikan minum, dan mengajak hewan peliharaan tersebut jalan-jalan atau ke dokter hewan.
Selanjutnya, hewan peliharaan sebaiknya dipelihara, jangan sampai hewan peliharaanmu mengganggu lingkungan sekitar. Contohnya seperti kotoran hewan. Jadi, hewan sebaiknya diberikan kandang supaya kotorannya tidak mengganggu tetangga kita. Selanjutnya, hak dan kewajiban saat bermain dengan tetangga. Nah, kalian pasti sering bermain dengan teman kalian di sekitar lingkungan rumah. Hak dan kewajiban, yang pertama, merapikan mainan setelah bermain. Yang kedua, tidak berisik dan mengganggu tetangga. Yang ketiga, bermain tanpa merusak lingkungan. Yang keempat, mendapat kesempatan giliran bermain. Yang kelima, bermain sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Kemudian bersikap positif, diperlakukan dengan baik dan adil. Bermain tidak lupa waktu. Nah, teman-teman, sampai di sini ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Namo Buddhaya, dadah.